Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian, kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Purple Reaper. Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Ji Chuanxiu yang duduk bersama dengan pemimpin kurcaci itu. Yang kemudian kurcaci itu menyebutkan namanya, yaitu Thomas Duoming Pablo Diatom Pirediano Yibo. Namanya ini lebih panjang daripada tubuhnya ya sob. Setelah mendengar namanya, Ji Chuanxiu pun menjadi kebingungan. Selesai memperkenalkan diri, Yibo lalu bertanya bagaimana Ji Chuanxiu mendapatkan pedangnya. Yibo juga menjelaskan kalau pedang Xiyue ini ditempa oleh kakek buyutnya. Dan pedang ini adalah mahakarya terbesar dari bangsa kurcaci. Akan tetapi pedang itu diberikan kepada penguasa ras manusia saat itu yang bernama Zhu Jiaming. Mendengar penjelasan Yibo, Ji Chuanxiu lalu menyaut dan mengatakan kalau dia mengenal Zhu Jiaming. Sehingga membuat Yibo menjadi kaget. Yang kemudian Yibo meminta maaf karena telah menyerangnya. Setelah Yibo meminta maaf, Ji Chuanxiu lalu menyebutkan tujuannya datang ke tempat para kurcaci, yaitu untuk meminta bantuannya untuk membuat senjata. Karena sebelumnya dia telah ditipu oleh Ming Hui. Mendengar permintaan Ji Chuanxiu, Yibo pun menyetujuinya dengan syarat Ji Chuanxiu harus meminjamkan pedang Xiyue untuk dipelajari. Di sisi lain terlihat Delun yang kaget setelah mengetahui Ji Chuanxiu meminjamkan pedangnya. Yang kemudian Delun menjelaskan kalau Yibo hanya akan mengembalikan pedang yang palsu. Mendengar itu Ji Chuanxiu pun menjadi kaget. Dan untuk kedua kalinya dia telah ditipu. Sementara itu Yibo sedang sibuk untuk mengetahui teknik penempaan dari pedang Xiyue. Yang kemudian dia memasukkan pedang itu ke dalam perapian. Karena dia kesulitan untuk mempelajari teknik penempaannya. Di sisi lain terlihat Sterling yang sedang diinterogasi oleh para tetua. Mendengar tuduhan yang disebutkan oleh Dewan Tetua, Sterling lalu memperlihatkan buku keuangan dari pasukan pusat. Sterling juga menjelaskan kalau peperangan Timur Jauh sangat tragis dan dia tidak memiliki banyak tahanan. Yang mana hal tersebut langsung menyangkal semua tuduhan para tetua. Mendengar jawaban Sterling yang memuaskan, para tetua mulai bertepuk tangan untuk Sterling. Setelah persidangan selesai, Sterling lalu berbicara dengan Changxing. Di sana Changxing mengungkapkan kekhawatirannya kepada Sterling. Pada saat yang sama Sterling mengingat saat Cardan memberinya saran sebelum melakukan persidangan. Akan tetapi Changxing mulai berbicara dan mengusulkan pernikahannya dengan Li Qing. Mendengar apa yang dikatakan oleh Changxing, Sterling pun langsung berlutut dan mengatakan kalau dia menyukai Cardan dan berencana untuk membatalkan pertunangan. 我已经和卡丹
定下了白首之约。 Mendengar itu, Chang Xing pun menjadi kaget sekaligus kesal. Dia juga mengatakan kalau Sterling tidak boleh menikah dengan Cardan karena ras iblis adalah musuh bebuyutan Jijuan. Akan tetapi Sterling masih tetap teguh dengan keputusannya, sehingga Chang Xing pun mulai luluh. Yang kemudian Chang Xing memberikan sebuah kotak yang berisi gelang untuk diberikan kepada Cardan. Chang Xing juga memerintahkan Sterling untuk pergi dari ibu kota setelah pernikahannya dengan Cardan. Setelah itu Sterling pun keluar dari ruangan Chang Xing. Dan pada saat di lorong, dia bertemu dengan Li Qing. Tapi Sterling tidak mau berbicara dan langsung meninggalkannya. Sterling juga langsung menemui Cardan dan memberikan gelang yang dia dapat dari Chang Xing. Saat itu Sterling memberitahu Cardan kalau setelah perang ini selesai, dia akan meninggalkan ibu kota dan membuka sebuah toko roti. Malam harinya terlihat suasana ibu kota yang ramai. Terlihat juga dua perwira yang sedang mabuk. Dan mereka berasal dari departemen komandan. Di sisi lain juga terlihat 3 orang perwira dari departemen pengawasan. Melihat 2 orang yang sedang mabuk, mereka lalu memprovokasinya sampai dia marah dan memukul salah satu dari mereka bertiga. 3 orang itu juga langsung membalasnya sampai terjadi perkelahian di antara mereka semua. Melihat temannya dipukuli, perwira dari departemen komandan yang lain juga ikut membantunya. Begitu juga perwira dari departemen pengawasan, sehingga terjadi baku hantam di antara 2 departemen itu. Dan berita baku hantam 2 departemen itu pun telah sampai ke telinga Chang Xing. Sehingga Delin pun dipanggil ke kantor presiden. Yang mana Delin dimarahi oleh Chang Xing karena departemen pengawasan telah membuat masalah terlebih dahulu. Setelah itu Chang Xing memerintahkan Delin untuk pergi ke Timur Jauh. Dengan alasan kalau Timur Jauh memerlukan perwira senior untuk mengawasi pertempuran. Akan tetapi Delin sangat mengkhawatirkan istrinya yang sedang hamil dan akan melahirkan seorang anak. Mendengar itu Chang Xing pun menyarankan agar istrinya tinggal di kediaman presiden. Melihat tingkah laku dari Chang Xing, Delin memperkirakan kalau Chang Xing memiliki niatan lain dari penugasannya ini. Di sisi lain, Jichuan Xiu memberikan batu permata yang dia temukan di tempat para kurcaci kepada Lisa. Yang mana dia melakukan itu untuk melunasi semua utangnya kepada Lisa. Setelah Lisa pergi, Jichuan Xiu lalu mengajak Mingyu pergi bersamanya untuk mengambil senjata dari bangsa kurcaci. Di tempat bangsa kurcaci, terlihat Luo Jie yang sedang mencoba senjata yang dibuat oleh klan Igbo itu. Saat itu Yibo melaporkan kalau semua senjata yang dipesan oleh Jichuan Xiu semuanya sudah siap. Sebagai rasa terima kasih, Jichuan Xiu juga memberikan gandum dan rumput kepada kurcaci itu. Kemudian Jichuan Xiu menanyakan pedang Xue-nya kepada Yibo. Mendengar itu, Yibo memberikan pedangnya kepada Jichuan Xiu. Yibo juga menjelaskan kalau dia tidak mengetahui proses penempaannya, sehingga dia pun menyerah. Mendengar itu, Jichuan Xiu lalu menyembunyikan pedangnya setelah mengetahui semuanya dari Delun. Setelah itu, Jichuan Xiu dan pasukannya membawa semua senjata itu ke kampnya
Namun saat di perjalanan, salah satu prajuritnya mencoba senjata itu sampai mengenai seekor burung. Akan tetapi saat prajurit itu pergi untuk mengambil anak panah yang mengenai burung, dia tidak sengaja menemukan pasukan klan iblis yang sedang dalam perjalanan untuk menyerang. Melihat itu dia bersiap untuk berteriak. Untungnya dia bisa dihentikan oleh Ji Chuanxiu. 很好，这一次吾将御驾亲征。 Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita Parperiper episode kali ini ya sob. Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.